Selamat pagi, Jess. Selamat pagi, saya baru pulang dari rally. Waduh, luar biasa, Jess. Non-stop, Jess. Makanya beberapa VT saya enggak buat ya. Karena full. Dari plat B ke plat D, plat D ke plat Z, plat Z balik ke plat D. Ya, kemarin saya buat konten pas ada di Sampiren tuh. Ya, saya buat konten di sana. Ini ada komen bagus nih. Ya, kenapa gula saya drop kalau gak makan nasi saat sarapan, Jess? Ya, ini saya harus meluruskan ya. Bukan drop, bos, turun. Ya, kalau drop itu kamu punya gula 500 turun dari 80 itu drop. Ya, kalau biasa 140 terus jadi 110 atau jadi 90 itu namanya gulanya turun. Ya, kenapa ya? Karena enggak makan nasi. Kan saya selalu katakan tidak sarapan adalah sarapan yang terbaik. Lukisan di belakang saya bagus ya. Ini pemberian dari Ibu Diah, jenderalnya IPDN. Kemarin saya kan ya, buatin konten. Ini pemberian dari beliau ini. Bagus ya, Jess. Nih. Kalau buksu saya suka lukisan masalahnya kayak gini nih. Ya. Ya, Jess. Jadi jangan bilang drop, jangan bilang drop. Orang yang sehat itu adalah orang yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah. Itu orang yang sehat. Jadi jangan pernah kamu bilang drop. Kalau kamu mengelola makananmu, mulut ya, tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula, tidak makan gorengan, otomatis gula darah pasti turun, bukan drop. Kamu jangan ngadi-ngadi lah. Ya, kalau drop itu kamu udah begini-begini nanti kamu. Ya, bahaya banget itu kalau drop itu. Yang betul adalah GD-nya turun. Ya, gula darahnya turun. Gula darahnya bukan drop, tapi menjadi normal, menjadi sehat. Itu orang yang gula darahnya terkelola dengan baik. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, nah kamu punya vitalitas luar biasa. Laki-laki burung berkicau dengan riang gembira, wanita semangatnya luar biasa. Ya, jangan suka turun-turunin kolesterol karena tubuhmu itu membutuhkan kolesterol. Otakmu membutuhkan 30% dari kolesterol yang diciptakan sama liver. 65 triliun sel tubuhmu membutuhkan kolesterol. Jadi jangan segampang itu kamu statinin kolesterolmu. Tapi kelolalah dengan baik. Caranya apa? Makan telur, makan seafood, makan daging, makan ikan ya. Skip gorengannya, skip tepung-tepungannya, skip jajanan-jajanannya, skip cemilan 10, 11, 12, 11. Itu semua di skip ya, nasinya di skip. Karena apa? Karena telur yang kamu masak sudah ada unsur karbonya. Daging yang kamu masak sudah ada unsur karbonya. Ikan yang kamu masak sudah ada unsur karbonya. Jadi kamu tidak perlu nambah-nambahkan itu. Nah, kalau kamu mengasupkan tubuhmu seperti itu, ya sehat. Ya. Saya sering kali bilang, nih, dengar baik-baik. Bahkan ditulis di dalam boxnya Mak Jin. Apa ini katanya? Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Ingat loh, sudah banyak orang-orang yang menggunakan kalimat ini loh ya. Bahkan yang bukan racikan Mak Jin, yang hanya ikut-ikutan jualan racikan Mak Jin karena banyak yang mengkonsumsi, itu pun sudah menggunakan kayak beginian. Hati-hati, makanya kalau kamu mau beli racikan yang original, yang Mak Jin asli, itu kamu harus menghubungi Mbak Vira supaya kamu punya link yang asli dari racikan ini. Ya, karena sudah banyak yang meniru-niru. Saya nggak ngerti isinya apa. Nah, kalau racikan yang asli, racikan Mak Jin. Ya, ada kartu posnya, cara minumnya, ditulis di situ. Sehingga kamu nggak akan salah. Dan kalau udah minum ini, pasti beda. Banyak yang sudah banyak testimonial, kamu bisa ikut grup ini, apa namanya? Bukan grup, tapi apa itu namanya itu? Grup WA-nya racikan Mak Jin, sehingga kamu tidak bakal tertipu karena di luar sana yang niru-niru banyak banget. Ya, Jess, sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, seringkali saya katakan bangun tidur minum racikan Mak Jin supaya apa? Kebutuhan nutrisi mikronya terpenuhi.
mineral, vitamin itu terpenuhi dalam tubuh. Tidak sarapan, itu adalah sarapan yang terbaik. Jam makannya jam 1 sampai jam 7 malam. Tadi siang saya makan jam 2. Jam 2 saya makan. Waduh, hari ini saya luar biasa, Jess. Saya mampir ke IPDN, ketemu sama jenderalnya IPDN, Ibu Diah. Ya, terus kemudian yuk makan yuk gitu. Dan kemudian pergi ke Hidden Gem. Itu Hidden Gem, ya bener enggak ya? Namanya Hidden Gem. Kenapa? Kemana? Ke tempat yang sangat jauh, ya 40 menit perjalanan menuju ke Hidden Gem. Betul-betul di desa, betul-betul di daerah yang terpencil. Itu namanya tadi, apa itu namanya tuh? Warung Pangkalan Jati. Ya, Pangkalan Jati. Oh, Warung Pangkalan Jati. Waduh, ayam bekokok, ayam bekakak, ayam bekakak, nila bakar, sambelnya, itu apa? Sayurnya, sayurnya itu, karedoknya jos, cuman karedoknya kebanyakan gula, ya, karedoknya kebanyakan gula, ya, itulah yang membuat saya mengambil keputusan untuk saya tidak makan nasi. Dan sudah 5 tahun ini saya tidak makan nasi. Kenapa? Karena nasi itu kan gula, jajanan itu kan gula, cemilan itu kan gula. Ditambah lagi kamu suka minum-minum manis lagi. Nah itu gula semua itu, Jess. Makanya saya memutuskan saya tidak makan semuanya itu. Nasi, gorengan, gula-gulaan, cemilan, cepuluh, jajanan, tepung-tepungan. Saya tidak makan itu. Karena apa? Karena makan ayam bekokok itu tadi, itu sudah ada karbonya. Ayam yang dimasak itu sudah mengandung karbo. Terus kemudian ada karedok, itu sayur, itu sakrosa. Sayurnya itu dibuatnya sudah ada gula merahnya itu. Sehingga lengket-lengket gitu karedoknya. Ya gimana kamu makan itu pakai nasi? Wah parah, Jess. Ya, makanya kamu kelebihan gula. Nah kalau drop seperti ini, kamu punya gula tinggi dan kemudian drop, ya berarti kamu udah menyingkirkan gula dalam tubuhmu sehingga drop. Nah karena drop itu maka gula darahnya turun. Nah ke gula darah yang turun itu menjaga kesehatan. Kenapa? Karena pankreasmu tidak bekerja dengan seperti biasanya. Ya kalau kamu makanannya gula kan pankreasmu langsung buk. Karena harus menciptakan insulin, harus memproduksi insulin. Nah sementara insulin membutuhkan cairan empedu. Nah cairan empedumu tidak ada lemaknya, hanya ada itu serat-seratnya, sehingga tidak maksimal kerja cairan empedumu untuk membantu insulin menurunkan gula darah, mengelola gula darah, akhirnya jadi batu empedu. Nah itu yang terjadi sekarang ini, banyak orang mengalami seperti itu. Takut makan lemak, takut makan daging, takut makan telur, takut makan kuning telur. Ya sudah, wassalam. Makanya masuk ke ranjang termahal, batu empedu ujung-ujungnya. Padahal hidup sehat itu mudah kok. Mudah. Hanya menjaga mulutmu aja. Kamu boleh makan apapun ketika itu kamu lakukan di jam 1 sampai jam 7 malam. Ya, bebas. Tidak ada larangan apapun. Ketika kamu menjaga mulutmu, tidak sarapan dan tidak makan malam. Sesimpel itu. Tapi banyak yang ngomong sama saya, wah tidak bisa Pak, makanan yang paling enak itu di pagi hari. Wah tidak bisa, makanan yang paling enak itu di malam hari. Ya suka-sukamu, itu mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokan kamu, ngapain saya ikut campur ya. Tapi kalau mau sehat, bangun tidur minum racikan makcin, makan telur di jam 10, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5 butir telur. Dan kemudian antara jam 1 sampai jam 7 malam silahkan kamu makan, tidak ada larangan. Ya, sekali cukup lah, itu puas banget makannya. Malam harinya stop meal, nah itu baru sehat. Nah, pasti kolesterolmu akan naik, gula darahmu akan turun. Nah, itu cara mengelolanya untuk kamu memiliki kesehatan. Sehingga, nah, makan telur baru 3 ya, ya baguslah. Saya makan telur bisa 5. Nggak ada masalah ini Effendi. Saya diberi karunia oleh Sang Ilahi kesehatan yang sangat luar biasa. Sementara saya udah pasang ring jantung, bocor 30%, tapi sudah tidak mengkonsumsi OPAT sejak April 2022. Hanya minum racikan macin dan suplemen kesehatan. Jos.